Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik-baik saja ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Hari ini kita memasuki minggu yang baru. Di awal pekan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita, amin. Sebagaimana hari-hari yang telah kita lewati, hari ini pasti akan selalu ada berkat sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita terus belajar di dalam firman Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kita dengan baik karena Tuhan menyertai kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari yang baik yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya kasih-Mu tak pernah berhenti. Engkau selalu menyertai, melindungi, dan memberi kami segala hikmat daripada-Mu untuk dapat menjalani kehidupan kami lebih baik. Tuhan, kami mau memulai hari ini di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami, agar segala pekerjaan dan perencanaan kami sepanjang hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Terangilah hati kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan mampukanlah kami mengertinya, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Senin 9 September 2024, tertulis dalam kitab 2 Tawarikh 18 ayat 4. Dalam bahasa Batak 2 Kronika 10 ayat 4. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Aku niinin nasi Josafat tu Raja Sian Israel. Ua marsukun ho jolo sadarion tuhatani Jehovah. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Banyak bertanya berarti kita banyak tahu. Kita sering sekali mendengar istilah malu bertanya, sesat di jalan. Ya, jika kita belum tahu ke arah mana yang akan kita tuju, apa yang mau kita kerjakan, tentu kita perlu menggali informasi lebih banyak dan mendapatkan pengetahuan yang konkret sehingga tujuan kita jelas. Dan sudah dipastikan kita akan sampai ke tujuan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat Raja Yehuda adalah berbesan dengan Raja Ahab, yaitu Raja bangsa Israel kala itu. Tentu kita tahu Ahab ya, Ahab ini adalah suami Izebel dan dia adalah Raja Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Dia raja penyembah Baal. Inilah satu kekurangan atau kesalahan dalam hidup Yosafat, di mana dia memberikan atau mengambil putri Raja Ahab untuk menjadi menantunya atau menjadi istri bagi anaknya. Sehingga kekerabatan mereka berdua ini memang tidak bisa putus karena mereka, kalau kata orang Batak, merbesan gitu ya. Jadi anak mereka menikah. Jadi hubungan Ahab dan Yosafat ini pasti berbeda dengan hubungan raja-raja lain dari satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dalam renungan kita pada hari ini, Ahab hendak memerangi Ramot Gilead. Oleh sebab itu, Ahab mengajak Yosafat untuk berkoalisi, untuk bersama-sama merebut Ramot Gilead itu. Sehingga Raja Ahab mengajak Yosafat, Raja Yehuda, untuk pergi bersama-sama ke Ramot Gilead. Itu bisa kita baca dalam ayat 3 di pasal 18 ini. Berkatalah Ahab, Raja Israel kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Nah,
Inilah yang mau kita pelajari dan kita teladani dari Yosafat dalam perikop kita hari ini. Dalam ayat 4 dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosafat tahu betul kalau Ahab ini mempunyai banyak nabi, tetapi sayang nabi-nabi Ahab adalah nabi-nabi palsu. Mereka tidak bisa bertanya kepada Allah apa yang mau dikerjakan. Oleh sebab itu jika kita membaca seterusnya dalam pasal 18 di kitab 2 Tawari ini, Yoahas mencari-cari nabi yang benar-benar bisa menanyakan rencana ini kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rencanakan dalam hidup? Apa cita-cita kita di dalam kehidupan? Mungkin kalau menurut kekuatan, pengalaman, pengetahuan, segala sesuatu yang kita miliki, kita bisa menggapainya dengan cara dan usaha kita. Tetapi ketahuilah saudara, jika kita mengandalkan diri kita, jika kita mengandalkan pengetahuan kita, maka pencapaian-pencapaian kita itu adalah pencapaian yang semu. Jika kita pun berbahagia oleh karena itu, yakin dan percayalah kebahagiaan itu hanya sementara. Dari sini kita mau belajar bahwasanya kita memerlukan Tuhan untuk menunjukkan jalan, menunjukkan arah, bahkan menolong kita mengatasi segala masalah-masalah kita. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang berharga, yang baik, yang merupakan tujuan utama dari perencanaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik tanyakan dahulu firman Tuhan. Yosafat meminta Ahab untuk menunjukkan nabi yang benar, nabi yang sungguh-sungguh bisa berbicara dan menanyakan Tuhan atas perencanaan mereka. Mika bin Yimlah adalah nabi Tuhan yang akan memberitahu kepada mereka apa yang akan mereka kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari renungan kita pada hari ini kita mau belajar bahwasanya tidak ada satupun yang baik, tidak ada satupun yang sempurna yang dapat kita kerjakan yang mendatangkan kebahagiaan yang kekal bagi kita jika kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Oleh sebab itu, agar kita selalu berjalan di dalam terang Tuhan dan kita terus berjalan untuk sampai ke tujuan, marilah kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Apapun rencana hidupmu, tetaplah bertanya kepada Tuhan. Karena jawaban Tuhan pasti akan membawa kita kepada sukacita yang kekal selamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Yosafat untuk tidak dengan tergesa-gesa mengandalkan pikiran, kekuatan, pengalaman, dan apapun yang kami punya di dalam setiap perencanaan kami. Kami mau terus belajar seperti orang-orang yang beriman pendahulu kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bapa, kami tahu kami adalah orang yang lemah, yang terbatas dalam segalanya. Tetapi Engkau Allah yang besar, yang tak terbatas. Oleh sebab itu kami mau Tuhanlah yang menolong kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam setiap perencanaan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan baik karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua pekerjaan kami, rencana dan cita-cita kami. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Apapun yang kami rencanakan, biarlah Engkau yang menjadikannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dalam kehidupan. Berikan jalan keluar, berikan kekuatan bagi mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, Engkaulah yang menghiburkan hatinya. Dan bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan kami datang memohon kepadamu, kiranya Engkau memulihkan dan memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, agar mereka semua boleh kuat, penuh semangat dan bersuka cita, menjalani aktivitasnya dengan baik di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kasihanilah kami, lindungi dan berkatilah kami sekarang dan sampai selamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.